Kabupaten Belu, Malaka, dan Timur Tengah Utara sepakat memperkuat kerjasama ekonomi kawasan perbatasan dengan memanfaatkan pasar di pos lintas batas negara. Pertemuan tiga bupati berlangsung di Rumah Jabatan Hai Timuk, Kabupaten Malaka pada Kamis 12 Maret 2026. Pemerintah Kabupaten Belu, Malaka, dan Timur Tengah Utara sepakat memperkuat kerjasama ekonomi kawasan perbatasan dengan memanfaatkan pasar yang berada di pos lintas batas negara. Kesepakatan tersebut dibahas dalam pertemuan antara Bupati Malaka Stefanus Bria Seran, Bupati Belu Willy Berduslai, dan Bupati TTU Yosef Valentinus de la Salle Kebo yang berlangsung di Rumah Jabatan Hai Timuk, Kabupaten Malaka pada Kamis 12 Maret 2026. Dalam pertemuan tersebut, salah satu fokus utama yang dibahas adalah penguatan ekonomi masyarakat melalui optimalisasi aktivitas perdagangan di kawasan perbatasan. Bupati Belu Willy Berduslai dalam kesempatannya mengatakan bahwa pasar-pasar yang sudah dibangun di kawasan PLBN di 3 kabupaten akan dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Kalau kita membuat pasar tradisional, pasar ini tidak akan menarik. Jadi kalau bisa, kita di daerah perbatasan, kita bikin free trade zone. Apa itu free trade zone? Kawasan bebas pajak. Jadi kita ada satu kawasan bebas pajak, jadi barang-barang impor boleh masuk, kawasan bebas pajak situ nanti untuk keperluan pembangunan, lewat impor bisa lewat situ, dan kita juga bisa ekspor barang-barang kita lewat kawasan free trade zone. Bupati TTU Yosef Valentinus de la Salle Kebo menjelaskan bahwa kerjasama antar kabupaten perbatasan sangat penting untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata di kawasan perbatasan Indonesia dengan Timor Leste. Pihaknya pastikan menyetujui kerjasama ini akan berjalan dengan baik. Dengan Bupati Belu bahwa pasar yang kita maksud itu adalah free trade zone. Ini yang akan kita bicarakan kira-kira nanti lokasinya di mana. Kita sepakat kalau misalnya dalam konsep itu harus ada penyertaan modal, ya sudah kita bertiga duduk bareng. Berapa yang harus kita taruh di situ dalam rangka untuk sehingga PAD-nya jelas pembagiannya. Jadi bukan kita taruh di sana terus hanya satu kabupaten atau 2 kabupaten yang menikmati, tetapi 3 ini melalui pengembangan itu tadi. Kalau misalnya tidak ada penyertaan, siapa yang mau kita gandeng untuk ini? Nah, nanti input dari Bapak Ibu sekalian tidak usah khawatir untuk menyampaikan ke kami, karena kekuatan eksekutor itu ada di kami bertiga. Selain sektor ekonomi, pertemuan 3 kepala daerah tersebut juga membahas kerjasama dalam bidang pengelolaan sampah, pembangunan infrastruktur, dan perumahan. Pertemuan ini diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan konkret yang mempercepat implementasi program-program kerjasama tersebut, meningkatkan kualitas layanan publik bagi masyarakat di wilayah masing-masing, serta menciptakan kolaborasi yang sinergis untuk mengatasi tantangan bersama. Dari Malaka, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Dalam rangka pengamanan perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah, Polres Belu dengan dukungan dari TNI, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya menggelar apel operasi Ketupat Turangga 2026 yang dilaksanakan selama 13 hari, terhitung mulai 13 hingga 25 Maret 2026. Dalam rangka pengamanan perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah, Polri dengan dukungan dari TNI, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya di wilayah hukum Polda NTT akan menyelenggarakan operasi Ketupat Turangga tahun 2026. Kegiatan ini dilaksanakan selama 13 hari mulai dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 25 Maret 2026. Berkaitan dengan kesiapan operasi tersebut, Polres Belu bersama instansi terkait melaksanakan apel gelar pasukan operasi Ketupat Turangga 2026 di lapangan Mapolres Belu Kamis 12 Maret 2026.
Apel gelar pasukan dipimpin Kapolres Belu AKBP IGD Eka Putra Astawa dengan Komandan Apel Ibtu Inyoman Sukasada. Operasi ini bertujuan memastikan seluruh rangkaian mudik dan perayaan Hari Raya Idul Fitri dapat berlangsung aman, nyaman, tertib, dan lancar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil survei Kementerian Perhubungan, potensi pergerakan masyarakat pada Lebaran tahun ini diperkirakan mencapai 143,9 juta orang di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, berbagai langkah strategis telah disiapkan guna memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat yang melaksanakan perjalanan mudik maupun arus balik. Diketahui puncak arus mudik diprediksi terjadi pada tanggal 14 sampai 15 Maret 2026 dan 18 sampai dengan 19 Maret 2026. Sementara puncak arus balik diperkirakan berlangsung pada tanggal 24 sampai 25 Maret 2026 serta 28 sampai 29 Maret 2026. Membacakan amanat Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Kapolres Belu menegaskan bahwa apel gelar pasukan merupakan bentuk pengecekan kesiapan personil dan sarana prasarana, sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selama arus mudik dan perayaan Idul Fitri. Stabilitas harga dan ketersediaan. Pengamanan juga akan difokuskan terhadap 185.607 objek berupa masjid, lokasi sholat Idul Fitri, objek wisata, pusat perbelanjaan, terminal, pelabuhan, stasiun kereta api, dan bandara. Peserta apel dan para hadirin yang saya banggakan, untuk mendukung pelaksanaan operasi ketupat, pemerintah telah mengeluarkan surat keputusan bersama tentang pengaturan lalu lintas jalan serta penyeberangan selama masa arus mudik dan arus balik angkutan Lebaran 2026-1447 Hijriah. Apel gelar pasukan ini ditandai dengan pemeriksaan pasukan serta pemasangan pita secara simbolis oleh Inspektur Apel kepada perwakilan dari Subden POM 9 Udayana Belu, Brimob Kompi 1 Yun A Pelopor Belu, Polres Belu, dan Satpol PP Kabupaten Belu. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Informasi tadi menjadi penutup jumpa kita kali ini. Saksikan terus Baita Belu di jam dan hari yang sama. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Anina mengucapkan selamat beraktivitas dan sampai jumpa.